kepada Kak Yosafat Wiguna. Kepada Kak Yosafat, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Febri. Selamat sore, saudara-saudari semua. Saya panggil teman-teman aja kali ya. Semua teman-teman, ada alumni UI. Puji Tuhan kita bisa berkumpul malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk kepercayaan diberikan oleh panitia untuk kepada saya untuk men-sharingkan mengenai meta narasi Alkitab. Tapi mungkin sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan disclaimer dulu gitu ya teman-teman. Saya tidak punya kredensial atau latar belakang formal pendidikan teologi. Seperti itu. Jadi yang saya bagikan ini, saya banyak belajar secara otodidak, khususnya di dalam pelayanan di mana saya terlibat. Saya pernah terlibat di dalam pelayanan Sola Scriptura, annual studies on annual biblical studies, annual lectures on biblical studies, maaf. Di mana saya banyak belajar dari beberapa tokoh perjanjian baru khususnya yang banyak diundang oleh Sola Scriptura. Dan yang kedua adalah pelayanan yang saya banyak terlibat sekarang yaitu WIN atau Workplace Institute of Nusantara, di mana saya terlibat sebagai salah satu pengurus di dalam pelayanan yang bergerak di dalam workplace ministry atau dunia kerja. Jadi kalau nanti dalam diskusi atau tanya jawab, saya sangat mengharapkan masukan, koreksi, sanggahan, dan juga teman-teman semua bisa melengkapi gitu ya diskusi kita ini ketika kita membahas mengenai meta narasi Alkitab. Baik, saya akan mulai. Membagikan sebentar ya. Saya buka bahan saya dulu ya. Sudah terlihat ya? Sudah. Sudah, Kak. Oke, kita akan mulai ya, teman-teman. Saya akan men-sharingkan. Ya, saya memberi judul Form by Story, The Meta-Narrative of the Bible as Doctrine for Christian Living. Bagaimana kita dibentuk oleh kisahnya gitu ya, yaitu meta-narasi Alkitab sebagai pokok ajaran untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama kita akan melihat kenapa kita membutuhkan yang namanya meta-narasi atau meta-narasi Alkitab. Kita melihat bahwa orang tidak dapat hidup atau tidak dapat membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita atau narasi. Ada seorang filsuf yang bernama Alasdair MacIntyre ya, dalam bukunya The Virtues, memberi suatu analogi seperti ini. Andai kata kita sedang berdiri di suatu halte bus, tiba-tiba ada orang yang mendatangi, seorang pemuda yang mendatangi kita dan dia berkata, nama bebek liar, nama Latin dari bebek liar adalah Histrionicus. Kita tentu mengerti apa yang di kalimatnya, tapi kita nggak memahami tindakannya. Tindakan itu bisa kita mengerti kalau kita bingkai dalam suatu kisah. Kisahnya bisa satu, kita menganggap dia orang gila gitu ya. Maka itu bisa menjadi suatu, kita memahami kenapa dia mengatakan seperti itu. Atau bisa juga kisahnya katanya. Mungkin dia menemukan orang yang sangat mirip dengan kita di hari sebelumnya di suatu perpustakaan dan orang itu menanyakan nama Latin dari bebek liar. Sehingga begitu dia ketemu kita, dia pikir kita adalah orang yang ketemu dia kemarin dan menyampaikan kalimat itu. Atau kemungkinan ketiga, kisah yang ketiga adalah mungkin dia adalah seorang mata-mata yang sedang menyampaikan suatu kata sandi rahasia seperti itu ya. Jadi intinya sesuatu bisa masuk akal kalau kita tempatkan dia dalam suatu narasi atau suatu cerita. Walaupun banyak kisah atau narasi seringkali tidak lebih dari sekedar hiburan, kisah-kisah sebenarnya begitu mendasar terhadap cara kita berpikir, sehingga mereka menentukan bagaimana kita memahami dan menjalani hidup itu sendiri. Kisah itulah yang menentukan bagaimana kita memahami dan menjalani hidup. Istilah cara pandang dunia atau worldview
yang berasal dari kata bahasa Jerman, Weltanschauung, berarti perspektif komprehensif yang darinya kita menafsirkan semua realitas. Ini definisi dari cara pandang dunia ya, perspektif komprehensif yang darinya kita menafsirkan semua realitas. Dengan kata lain, kita mau mengatakan narasi itu adalah cara pandang kita terhadap dunia. Cara pandang dunia pada dasarnya adalah suatu narasi induk, suatu kisah mendasar tentang 3 hal. Yang pertama, seperti apa hidup manusia di dunia seharusnya, atau yang ini disebut dengan rencana. Yang kedua, apa yang menyebabkannya keluar dari keseimbangan, timbul suatu masalah di dalam rencana yang sempurna itu. Dan yang ketiga, apa yang bisa dilakukannya untuk memperbaikinya, solusi apa yang harus dilakukan. Itulah cara pandang dunia. Ada rencana, ada masalah, dan ada solusi. Namun cara pandang dunia bukanlah sesuatu yang sifatnya pribadi atau unik. Pada kenyataannya, semua kelompok dan budaya memiliki kisah dunia mereka sendiri yang lebih mereka sukai. Jadi cara pandang dunia biasanya itu mempengaruhi suatu budaya dalam suatu kelompok masyarakat. Ketika salah satu pandangan ini mencengkram imajinasi dari suatu budaya, maka pandangan ini memiliki pengaruh besar atas bagaimana hidup dijalani. Bahkan bagi mereka yang tidak menerima pandangan itu. Pengaruhnya sangat besar, mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidupnya. Tidak seperti cara pandang dunia lainnya, pandangan Alkitabiah memahami hakikat, masalah, dan keselamatan umat manusia pada dasarnya adalah relasional, yaitu didasarkan pada relasinya dengan Allah. Ini yang membedakan cara pandang Alkitab dengan cara pandang dunia lainnya. Cara pandang dunia lainnya mengidentifikasi beberapa bagian dari dunia ciptaan sebagai masalah utama, dan beberapa bagian lain dari dunia ciptaan sebagai solusi utamanya. Kita ambil contoh, misalnya Marxisme, berasumsi bahwa masalah-masalah kita datang dari kapitalisme, dan solusinya adalah totalitarianisme atau sosialisme. Kita juga bisa lihat contoh lainnya yang dikatakan oleh Freud, seorang psikoanalis yang sangat terkenal. Freud percaya bahwa masalah-masalah kita datang dari ditekannya keinginan-keinginan yang mendalam akan kesenangan. Salah satunya, kata Freud, oleh gereja yang melakukan banyak pembatasan dan pengekangan. Solusi yang ditawarkan Freud adalah kebebasan individu yang tanpa penindasan atau tanpa batas, yang kita sebut sebagai individualisme yang sangat berkembang di dunia barat. Ini adalah filsafat Yunani, Plato, berpikir bahwa masalah-masalah dunia terletak pada orang-orang yang tidak disiplin dan egois yang tidak mau tunduk kepada nilai-nilai moral dan tanggung jawab tradisional. Solusinya adalah suatu kebangunan agama, moralitas, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi di sini agama sebagai suatu institusi manusia yang dilihat oleh Plato, yang bisa menjadi solusi. Hanya cara pandang dunia Kristen yang melokalisir masalah dunia bukan pada bagian dunia tertentu atau pada kelompok orang tertentu, tetapi pada dosa itu sendiri, yaitu hilangnya relasi kita dengan Allah. Dan Alkitab melokalisir solusinya pada anugerah Allah, pemulihan relasi kita dengan Allah melalui karya Kristus. Tanpa adanya pemahaman akan Injil sebagai cara pandang dunia kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang utopis, yang naif, atau orang-orang kecewa yang sinis. Kita akan terjebak ke dalam kedua pandangan ekstrim ini, tanpa pemahaman akan Injil sebagai cara pandang dunia. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan worldview kita sebagai orang Kristen mestinya adalah metanarasi Alkitab, yang oleh Tim Keller diistilahkan sebagai Injil atau Gospel. Itulah cara pandang kita sebagai anak Tuhan. Kita akan masuk ke bagian kedua, teman-teman. What is? Kita tadi melihat why, kenapa kita perlu metanarasi. Kita mau melihat apa sih metanarasi Alkitab. The story of the Bible as a whole. Bagaimana kita bisa melihat kisah dari Alkitab secara keseluruhan, secara utuh. Dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah metanarasi. Atau yang seperti dikatakan oleh S.W. Short,
Ini salah satu referensi yang saya pakai, teman-teman. S.W. Schott adalah seorang teolog dari Talbot School of Theology. Beliau mengatakan, the overarching story that incorporates all the characters, events, and ideas contained within this complex collection of historical records, laws, poems, instructions, letters, sayings, songs, and sermons into one comprehensive plot. Itulah isi Alkitab kita, gitu ya. Atau seorang teolog lain yang bernama Weber mengatakan, the meta-narrative of the scripture presents a panoramic explanation about the whole world from its very beginning to the very end. Suatu pandangan, gambaran panoramik mengenai seluruh dunia kita, dari awal sampai akhir. Atau kalau kita bikin bagannya atau pilarnya, metanarasi Alkitab itu terdiri dari 4 pilar. Yang pertama adalah creation, yang kedua adalah fall, kejatuhan, manusia dalam dosa, yang ketiga adalah redemption, penebusan oleh Kristus melalui karya kematian dan kebangkitannya, dan yang terakhir adalah restoration atau consummation, di mana dunia akan dipulihkan. Langit baru dan bumi baru. Ini adalah metanarasi Alkitab. Creation atau rencana. Kalau kita frameworkkan metanarasi ini di dalam cara pandang dunia tadi ya, teman-teman, ada rencana, ada masalah, ada solusi. Jadi creation adalah rencana yang Tuhan berikan buat manusia. Segala sesuatu baik. Allah menjadikan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya baik. Tidak ada bagian-bagian yang jahat secara intrinsik di dalam dunia. Tapi timbul yang namanya masalah atau fall atau kejatuhan manusia dalam dosa. Segala sesuatu jatuh ke dalam dosa. Tidak ada bagian dunia ini yang terpengaruh lebih banyak atau lebih sedikit oleh dosa dibandingkan yang lainnya. Semua sama-sama rusaknya. Atau dalam doktrin Calvin disebut total depravity. Yang ketiga, redemption and consummation, ini adalah solusinya. Segala sesuatu akan ditebus dan dipulihkan. Yesus akan menebus roh dan tubuh, nalar dan emosi, manusia dan alam. Ada harapan akhir bagi segala sesuatu. Ini adalah metanarasi Alkitab yang dikonstruksikan di dalam cara pandang. Rencana, creation, masalahnya fall, solusinya redemption and consummation. Implikasi yang besar dari cara pandang dunia Injil ini tentang karakter Allah, kebaikan benda-benda ciptaan yang sifatnya materi, nilai dari pribadi manusia, kejatuhan semua orang dan segala sesuatu, harapan akan penebusan, keutamaan kasih dan anugerah, pentingnya keadilan dan kebenaran, mempengaruhi segala sesuatu, dan terutama pekerjaan kita. Inilah yang akan menjadi dasar dari theology of work atau teologi kerja. Pada hakikatnya Injil secara global lebih pesimistik tentang natur manusia daripada semua pandangan lainnya. Tidak ada satupun kelas atau kelompok orang yang bertanggung jawab terhadap situasi dunia. Kita semua bertanggung jawab. Kita masing-masing mampu melakukan kejahatan yang terburuk dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah diri kita sendiri atau bahkan memandang diri kita yang sebenarnya tanpa pertolongan Tuhan. Ini maksudnya lebih pesimistik dari cara pandang dunia pada umumnya ya teman-teman. Kalau teman-teman tadi ingat ya, kalau cara pandang dunia lain kan ada bagian-bagian dunia yang jadi masalah dan solusinya juga ada di dalam bagian-bagian dunia lainnya. Tetapi Injil mengatakan tidak ada bagian dunia yang bisa menjadi solusi. Seperti itu. Karena itu disebut Injil lebih pesimistik. Karena semuanya sudah berdosa, semuanya sudah rusak. Namun demikian, berdasarkan keselamatan dari Allah di dalam Kristus, Injil mengizinkan kita untuk pada saat yang sama lebih optimistik daripada cara pandang dunia lainnya. Memimpikan bukan hanya sorga, tapi suatu ciptaan yang sifatnya materi yang diperbarui secara sempurna. Jadi di sisi yang lain, Injil justru lebih optimistik. Karena Injil menawarkan solusi yang sejati. Solusi yang di luar dari dunia itu sendiri. Yaitu intervensi Allah di dalam dunia melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kita tidak hanya bicara mengenai sorga, tapi satu ciptaan yang sifatnya materi yang terus diperbaharui secara sempurna.
yang kita sebut dengan istilah restoration atau consummation. Nah, bagaimana kita bisa mengalami metanarasi ini di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Kita tahu ada 3 aspek dari keselamatan. Yang pertama adalah yang disebut dengan justification atau pembenaran. Ini adalah merepresentasikan masa lalu kita. Kita telah diselamatkan. Seperti Roma 5 ayat 9. Saya tidak bacakan ayat-ayatnya ya teman-teman ya, karena waktunya sangat terbatas. Apa artinya ini? Di sini kita melihat bahwa embracing the Bible's meta-narrative as the controlling story of one's life. Bagaimana kita memegang atau menganut metanarasi Alkitab sebagai kisah yang mengendalikan hidup kita. Yang kedua adalah sanctification is about the present, mengenai masa kini. Kita sedang diselamatkan. Bagaimana kita memberlakukan metanarasi ini di dalam kehidupan keseharian kita, yang disebut dengan proses sanctification atau pengudusan. Yang ketiga adalah glorification, ini merujuk kepada masa depan. Kita akan diselamatkan, kita dibukakan, diberitahukan sebagai orang percaya bagaimana akhir dari keselamatan kita, langit baru dan bumi baru. Kita akan melihat lebih detail lagi, teman-teman. Walter Brueggemann, seorang teolog juga, mengatakan salvation is an invitation and summons to sweet stories. Jadi beliau mengatakan, Brueggemann mengatakan pada dasarnya keselamatan itu adalah kita sweet stories gitu ya. Dari cara pandang dunia menjadi cara pandang Alkitab atau metanarasi Alkitab. Coming to saving faith in Jesus is essentially to discard all other stories. Stories such as humanism, scientific naturalism, consumerism, and paganism, to name just a few, and to embrace the basic story that the Bible tells about God's perfect created world. Ini creation ya, the corruption introduced by human sin, fall, the remedy available through Christ's death and resurrection, redemption, and the wondrous outcome promised for the future, consummation. Jadi datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan berarti kita membuang semua kisah-kisah yang lain itu. Dan kita mengikuti metanarasi Alkitab. Ya, ada seorang teolog lagi yang mengatakan, yang bernama Gohin, conversion is an invitation to see and live in the world in the light of another story. Jadi pertobatan adalah suatu undangan untuk melihat dan menghidupi dunia di dalam terang kisah yang lain itu, yaitu kisah metanarasi Alkitab. Story switching in the sense of Christian conversions cannot change an individual's past experiences, but it does profoundly change the way that person understands and interprets past experiences. Jadi dengan mengubah cerita, kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, tapi kita mengubah cara pandang kita dalam kita memahami dan menginterpretasikan masa lalu kita. It is crucial at this juncture that to point that switching to the Christian narrative through conversion entails embracing the whole biblical meta-narrative. Certainly, this narrative teaches Jesus forgives my sins and desires to have a personal relationship with me. But the story of the Bible is not all about me. It is fundamentally the story about God's plan to restore a broken world, a plan in which I can have a vital part. Jadi metanarasi is not the story, bukanlah suatu kisah mengenai kita, mengenai saya. Tapi adalah kisah mengenai rencana Allah untuk memulihkan dunia yang rusak. Suatu rencana di mana kita punya peran penting di dalamnya. Itulah metanarasi Alkitab. Kita akan masuk ke yang berikutnya, sanctification atau pengudusan. In the meta-narrative of the Bible, there is a break between Acts and Epistles and Revelation. Jadi ini maksudnya ada jeda antara kitab kisah para rasul dan surat-surat. Itu adalah bagian dari redemption dalam meta-narasi kita. Dan tiba-tiba langsung loncat ke Revelation atau kitab Wahyu, di mana kita diberi gambaran mengenai masa depan kita sebagai anak Tuhan. Menghidupi bagian yang tidak tertulis ini, maka ada beberapa implikasi yang akan kita miliki. Yang pertama,
Christians who are enacting the rest of God's great story in the world are obligated to do so in a manner consistent with and faithful to the script that has already been written. Dengan kata lain, kita harus belajar firman Tuhan sebaik-baiknya dan sekomplit-komplitnya gitu ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan sampai kita melakukan, kalau saya boleh meminjam istilah Pendeta Anwar Chen, cocokologi dan comotologi gitu ya. Kita hanya mencomot atau mengambil bagian-bagian Alkitab yang sesuai dengan apa maunya kita dan mencocok-cocokkannya seperti itu ya. Tapi kita harus konsisten dan setia kepada seluruh kebenaran Alkitab yang tertulis yang kita terima. Christians today cannot simply reproduce the actions of God's people in earlier times. Rather, the believer's relationship to Scripture's story must be characterized by creative fidelity. Maksudnya kita jangan membaca Alkitab secara harafiah dan mempraktekkannya juga secara harafiah. Tapi kita harus mengkontekstualkannya di dalam kehidupan kita saat ini. Itu yang disebut dengan creative fidelity. Tetap ada fidelity-nya, kesetiaan kepada teks, tapi juga harus kreatif. God's people in every age must understand themselves to be participants in the same ongoing story. Jadi kita juga harus memahami kita pun anak-anak Tuhan di masa kini adalah bagian dari seluruh umat Tuhan sepanjang masa, sepanjang abad. Ini bisa kita lihat sebagai salah satu contohnya di Ulangan 5 ayat 1, ketika Musa memberikan pesan yang sama persis kepada generasi Israel yang kedua yang akan memasuki tanah perjanjian, seperti yang dia sampaikan kepada generasi pertama yang dimusnahkan oleh Tuhan di padang gurun. Setiap generasi memiliki dan harus menjalani pesan yang sama. The same ongoing story. Therefore, we learn the Bible not as an ancient text about other people who lived a long time ago, but as a book about our own history, our own culture, our own identity. We read it not to extract principles that might help us live our own contemporary lives, but to learn who we are. Jadi yang lebih penting adalah kita memahami posisi kita, siapa kita di hadapan Allah, di dalam rencana Allah ketika kita membaca Alkitab sebagai metanarasi. Yang ketiga, aspek ketiga dari salvation, glorification, ini juga hal yang sangat penting dan sering disalah mengerti. Bandingkan gitu ya, di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kalimat senada yang paralel diulang lagi di Wahyu 21 ayat 1. Suatu penglihatan, suatu penampakan yang dilihat oleh Yohanes mengenai langit baru dan bumi baru. The heavens and the earth, a new heaven and a new earth. Jadi kita melihat ada kontinuitas dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, masalahnya atau konfliknya yang diperkenalkan di dalam plot ini, dalam metanarasi adalah dosa, bukan materiality. Jadi tidak ada yang salah dengan dunia materi. Seperti yang dianut oleh pandangan Yunani bahwa materi itu adalah dosa, materi itu jahat. Seperti itu ya. Alkitab tidak mengenal pandangan itu. Tapi masalahnya adalah dosa yang merusak segala-galanya, bukan materiality. Tujuan Allah seperti dinyatakan melalui Alkitab haruslah untuk memulihkan segala sesuatu. Kisah Rasul 3, 19-21, untuk membawa segala sesuatu kembali kepada Kristus. Yang berikutnya untuk mendamaikan segala sesuatu kepada Kristus. Dan menghadirkan langit baru dan bumi baru, di mana kebenaran bertahta, di mana kebenaran memerintah. Dan untuk membebaskan seluruh ciptaan dari belenggu dosa yang menghancurkan itu. Ini adalah tujuan Allah, seperti dinyatakan di dalam seluruh Alkitab. Jadi, poinnya buat kita, orang Kristen pada saat ini, pengharapan akan masa depan kita itu sangat mempengaruhi atau menentukan bagaimana tindakan-tindakan yang kita lakukan pada masa kini. Jika kita mengharapkan Tuhan akan memindahkan
umatnya dari planet atau bumi yang berdosa ini, yang merusak ini, dan kemudian menghanguskan bumi kita, alam semesta ini, maka kita tidak akan terlalu tertarik untuk memulihkan budaya manusia di dalam hidup kita. Kita lebih berkonsentrasi untuk dalam tanda kutip menyelamatkan jiwa atau melakukan pekabaran Injil dari hukuman atau malapetaka yang akan datang. Inilah yang disebut dengan metanarasi yang sempit, teman-teman. Seperti tadi kita lihat, metanarasi terdiri dari 4 pilar: creation, fall, redemption, dan consummation. Jadi pandangan ini hanya melihat metanarasi sebagai fall dan redemption saja. Tetapi sebaliknya, jika Tuhan bermaksud untuk memulihkan ciptaannya, dan pada kenyataannya Dia sudah memulainya melalui kematian dan kebangkitan Kristus, maka misi kita harusnya adalah menerapkan atau mewujudkan kabar baik itu di dalam setiap bagian dari hidup ciptaan ini untuk memulihkannya. Itu berarti membawa kabar baik, menjadi kabar baik di dalam kepedulian kita terhadap lingkungan, terhadap relasi internasional, hubungan internasional, terhadap keadilan ekonomi, dalam dunia bisnis, dunia media, dunia akademi, di keluarga, dan juga di dunia hukum. Jadi theological framework-nya seperti ini kalau saya samarkan ya teman-teman. Oleh anugerah khusus kita menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus, personal salvation. Dan sejak itu kita harus hidup saleh atau pietis seperti itu ya. Kita harus hidup kudus. Tetapi keselamatan kita tidak boleh hanya berhenti sampai di sini. Bagaimana dari special grace itu kita bisa melakukan common grace. Dari personal salvation bisa mendorong kita untuk berpartisipasi dalam kingdom of God. Dan pada akhirnya pietisme kita, kesalehan pribadi kita terwujud juga di dalam kesalehan sosial di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Itu yang disebut dengan common good. Ini adalah metanarasi Alkitab yang komplit, bukan hanya yang di sebelah kiri gitu ya. Ini ada beberapa contoh dari Alkitab yang saya kutip. Pertama kita lihat dari tokoh Yusuf, yang ini adalah perkataan yang disampaikan ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Di sini kita bisa melihat pemahaman Yusuf akan metanarasi Alkitab, sehingga dia tidak bereaksi negatif terhadap segala kesulitan, kesusahan, penderitaan yang dialaminya yang disebabkan oleh saudara-saudaranya. Justru dia bisa melihat semua peristiwa itu dalam kerangka metanarasi Alkitab. Untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Yusuf memahami ini dalam rangka Tuhan sedang menyelamatkan bangsa Israel sebagai bangsa yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, untuk menyatakan rencana keselamatannya. Kita bisa juga lihat itu di Esther. Ini yang dikatakan oleh Mordekai kepada Esther ketika Esther bimbang dan cenderung menolak untuk melakukan perannya sebagai ratu saat itu. Dan kita tahu saat itu bangsa Israel akan dibasmi oleh Haman, dan ini yang dikatakan oleh Mordekai. Jangan kira karena engkau di istana, hanya engkau dari semua orang Yahudi yang akan terluput. Sebab jika engkau berdiam diri saja saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Di sini Mordekai mengingatkan Esther akan metanarasi dan akan peran yang harus diambil oleh Esther. Bagaimana juga dengan kita di dalam posisi kedudukan yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Kita bisa melihat dari contoh Yusuf dan juga Esther di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru juga kita bisa melihat, lalu teman-teman masih ingat ceritanya perjalanan ke Emmaus, Kleopas dan temannya, ketika Tuhan Yesus membukakan seluruh isi Alkitab dari awal sampai akhir. Dan mereka sangat terpukau gitu ya.
ketika mereka bisa memahami itu. Dan kalau kita melihat perikop selanjutnya dari Lukas, Tuhan Yesus juga melampahkan diri kepada semua murid dan menceritakan kembali isi kitab suci. Itu adalah metanarasi yang disampaikan. Dan kita lihat hasilnya di dalam kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana Petrus berkhotbah dengan berani. Dan juga kita bisa melihat itu juga di dalam kisah Ananias dan Paulus. Mengapa Ananias juga mau melakukan taat kepada Tuhan untuk menolong Paulus. Walaupun dia menyaksikan pada awalnya. Karena dia melihat juga rencana Allah melalui Paulus. Ya, itu aja yang ingin saya bagikan teman-teman. Ini mungkin sebagai penutup. Saya mengambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. We are created. We are imago Dei. Diciptakan dalam Kristus Yesus. We are redeemed. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Untuk melakukan pekerjaan baik. Common grace for common good. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. According to His calling. You are unique. We are unique. Each of us is unique. And we got His calling. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Be faithful and be fruitful. Yang demikian yang bisa saya sampaikan.